Oke, kita mulai saja sambil nunggu yang lain ya. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Pak. Ya, selamat sore dan selamat bertemu kembali dengan saya di mata kuliah yang berbeda. Mungkin kita pernah bertemu entah itu di mobile programming 1 ataupun di mobile programming 2. Nah, ada perbedaan di mata kuliah development associate ini. Jadi meskipun sama-sama Android, tapi di sini fokusnya itu berbeda. Kalau yang di sebelumnya itu lebih ke prakteknya atau implementasinya, tapi kalau di sini itu larinya lebih ke mendapatkan sertifikasi keahlian. Di mana di situ untuk mendapatkan keahlian nanti kalian akan diuji dengan tools yang sudah disediakan. Untuk mekanisme kayak gitunya nanti akan saya jelaskan ya. Kita mulai saja mungkin ya. Izinkan saya melakukan share screen terlebih dahulu. Seperti biasa, jangan lupa di screenshot di setiap pertemuannya untuk rekap pribadi. Biar nanti kalau ada apa-apa kalian bisa komplain dengan mudah. Terus jangan lupa juga untuk kalau misalnya ada yang tidak dimengerti itu langsung tanyakan aja atau langsung diketik. Nah, di sini saya akan coba lihat dari materinya dulu ya. Sebentar. Oke, di sini saya akan coba jelaskan secara RPS-nya terlebih dahulu. Ya. Oke. Nah, di mata kuliah ini kita ada sedikit perbedaan ya. Makanya bisa dilihat di judulnya di sini Android Development Associate. Ini merupakan mata kuliah sertifikasi di mana outputnya nanti kalian diharapkan mendapatkan sertifikasi untuk kemampuan Android. Nah, kalau secara praktikum atau secara implementasi, kalian sudah melakukan dengan baik yang sudah dilakukan di mobile programming 1 dan juga mobile programming 2. Tapi di sini ini lebih mengkhususkan untuk pengujian keahlian yang sudah kalian kuasai. Yang sudah kalian pelajari. Jadi di sini intinya lebih ke menguji kemampuan kalian dan kalian nanti akan dihadapkan dengan beberapa tes yang harus kalian lakukan. Dan tes itunya dilakukan bukan dari pihak kampus, tapi dilakukan oleh pihak ketiga. Nah, sebelum ke arah sana, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa saja RPS-nya yang merupakan hutang saya di minggu kemarin. Perbedaannya bisa kalian lihat mungkin di sini. Jarang ada yang namanya implementasi, tapi malah kok ada mock-up test, ada final test, yang kayak gitu. Itu maksudnya apa? Jadi di sini saya tidak akan menjelaskan secara detail dalam segi praktikum, karena diasumsikan kalian sudah mempelajari dengan baik di mata kuliah sebelumnya. Di sini sih lebih ke mengingatkan kembali dan fokusnya itu untuk lulus ujian sertifikasi. Jadi balik lagi ke arah sana ya. Fokus kita di sini adalah lulus dari mata kuliah ini dan mendapatkan lisensi sertifikasi keahlian Android. Nah, untuk mendapatkan lisensi tersebut, ada beberapa tes yang akan kalian lakukan. Di antaranya ada pre-test, ada post-test,
ada mock up test, dan juga ada final test. Jadi nanti akan dihadapkan kurang lebih 4 tes, dan kita akan banyak latihan, serta mungkin ada beberapa sesi untuk menguji kemampuan kalian, Android kalian. Ada beberapa task yang harus kalian lakukan, boleh dari yang sudah pernah kalian lakukan sebelumnya di Mobile Programming 1, ataupun mau dibuat ulang, itu terserah. Jadi kayak project akhirnya aja lah gitu, sebagai pengantarnya, sebagai penguatnya bahwa kalian memang paham di situ. Kalau ngomongin presentasinya, antara tes dengan coding, tentu di sini lebih banyak di bagian tes dan teorinya. Karena untuk coding, kita udah sama-sama asumsikan bahwa kalian sudah melakukan tersebut di mata kuliah Mobile Programming 1. Nah, balik lagi ke sini. Di bagian materinya, di sini kan ngomongin Android. Yang akan digunakan di mata kuliah ini adalah Android native. Android native dan juga bahasa pemrogramannya Java. Kenapa kok nggak Kotlin? Ya lagi-lagi kampus sudah merencanakan sedemikian rupa, jadi kalian tidak perlu bersusah payah mempelajari hal yang baru. Ibaratnya di sini saya akan menjelaskan sekaligus reminder ke kalian aja, serta memberikan beberapa poin-poin yang dianggap esensial dan akan ditanyakan atau diujikan di ujian pretest nanti. Jadi mohon kerjasamanya, dan kalian jangan malu untuk bertanya ya kalau misalnya ada yang kurang dimengerti dan seterusnya. Jadi kalian harus ya seperti biasa, tanyakan aja langsung gitu. Cuma di sini untuk coding segala macamnya kalian bisa ya bisa kalian pending terlebih dahulu, atau kalian selesaikan nanti di akhir aja. Karena di sini tidak akan mempelajari dari implementasi awal atau kayak gimana, enggak gitu ya. Kalau kayak gitu jadi mata kuliah pemrograman 1. Jadi di sini lebih ke lulus sertifikasi. Di pertemuan minggu pertama, di sini penjelasan RPS-nya, aturan perkuliahan. Bahkan jujur aja untuk aturan perkuliahan nilai di matkul ini agak unik juga nih. Biasanya kan kalau di mata kuliah biasa, kita itu ngambil nilai itu dari UTS, UAS, tugas, kayak gitu kan ya. Kalau sekarang di sini ya project akhir dan juga ujian pretest, post-test, mock-up test, dan final test diambilnya dari sana. Bisa dikatakan keterlibatan saya untuk memberikan nilai langsung itu ke kalian sedikit dibatasi. Jadi di sini saya hanya bisa memberikan rekomendasi serta preview progres kalian. Karena pada dasarnya nilai yang akan kalian dapatkan itu udah diatur oleh sistem. Jadi nanti ada yang namanya vendor, nama vendornya itu Multimatix. Nah, Multimatix ini salah satu perusahaan partnership kerjasama dengan STT Bandung, sudah lama sebenarnya, bukan hanya tahun ini. Bahkan dulu pada awalnya si mata kuliah Android Developer Associate ini dia bukan menjadi mata kuliah, tapi kayak sesi sertifikasi tersendiri. Nah, cuma dalam beberapa tahun ke belakang ini dijadikan mata kuliah. Kalau dulu pada awalnya sertifikasi ini ya paling dilakukan sekitar 2 atau 3 minggu saja. Kalau sekarang ini jadinya 1 semester. Harapannya apa? Harapannya kalau waktunya semakin lama, nilai tingkat kelulusannya juga semakin tinggi. Harapannya kayak gitu. Karena di sini juga jadi syarat untuk lulus dari STT Bandung adalah memiliki sertifikasi keahlian. Di sini kalian yang sudah mengambil matkul ini adalah kalian yang terkonsentrasi untuk sertifikasi Android. Nah, sertifikasi Android ini bisa digarisbawahi tidak dikeluarkan oleh STT Bandung, tapi oleh pihak yang memang bergerak di bidang sertifikasi, yaitu Multimatix. Multimatix itu perusahaan di Indonesianya, tapi kalau misalnya dia perusahaan di Indonesia namanya Multimatix, tapi kalau misalnya di luarnya
Itu namanya, mungkin kalian familiar nih kalau yang saya ajar, soalnya slide-nya yang kayak begini nih. Nah, logical operation. Kalian mungkin familiar ya dengan yang slide seperti ini. Kalau yang dulu saya ampu di mobile programming 1, pasti kalian familiar dengan slide ini. Karena pada dasarnya memang secara teorinya dan secara penjelasan materinya, basicnya memang saya menggunakan ini. Ini kurikulumnya udah bagus, dan di mata kuliah ini, di sertifikasi ini, kita menggunakan slide yang sama. Jadi artinya ya kita tidak perlu bersusah payah untuk mempelajari hal yang baru. Bagi yang baru bertemu dengan saya, nggak usah khawatir, saya akan berikan semua slide-nya secara tuntas, secara menyeluruh. Jadi kalian bisa pelajari dengan mandiri di rumah. Nah, ini perusahaan luarnya itu namanya Logical Operation. Kalian bisa lihat di Google. Logical Operation ini base-nya di mana. Nah, di Indonesia itu namanya Multimatic. Jadi ini kayak brother sister-nya lah. STT Bandung mengikat kontraknya dengan Multimatic. Jadi bisa dikatakan sertifikasi yang dikeluarkan oleh STT Bandung itu bukan sertifikasi abal-abal, tapi memang legal, resmi, dan valid. Itu yang paling penting ya. Kalau di Bandung biasanya ada beberapa perusahaan kayak Informit, ada Bilogic, dan lain sebagainya. Jadi ya mereka memang perusahaan yang bergerak di bidang sertifikasi keahlian, terutama di bagian IT. Nah, di sini sistem ujian, soal ujian, serta mekanisme ujian itu diaturnya oleh pihak Multimatic. Jadi saya di sini hanya terbatas untuk mengajarkan ke kalian materi-materi yang akan disampaikan atau yang nanti akan diujikan di ujian sertifikasi, dan memberikan banyak pelatihan ke kalian untuk mempersiapkan kematangan ujian akhir di sertifikasi tersebut, atau kita nyebutnya sebagai final exam. Hanya terbatas itu. Jadi masalah nilai, perbaikan, terus boleh nggak Pak misalnya ada perubahan waktu ujian atau kayak gimana. Nah, itu mohon maaf dengan tegas saya katakan, itu saya tidak memiliki wewenang ke arah sana. Karena itu jadwalnya sudah ditentukan, terus nilainya juga sudah otomatis oleh sistem dihitung secara real time, dan hasil akhirnya juga itu sudah bisa kalian lihat sendiri di setiap tesnya. Jadi nilai yang muncul adalah nilai yang kalian dapatkan, nilai yang akan tertulis di sertifikat keahlian. Kalau nggak lulus kurang 5 atau kurang 3 poin, ya tetap nggak lulus. Ya, jadi di sini perlu perhatian yang serius. Karena kita menghadapi sebuah sistem yang di luar wewenang STT Bandung. Jadi kita harus bisa tahu tuh sistemnya kayak gimana, mekanismenya kayak gimana, terus kekurangannya kayak gimana. Kita banyak latihan di sana, dan setiap ada ujian juga ya kita mengacu ke kurikulum serta materi-materi yang sesuai atau sinkron dengan pihak penyelenggara atau Multimatic tersebut, gitu ya. Jadi di sini kita lebih ke mematangkan secara kesiapan, dan pasti akan banyak latihan-latihan. Cuma ya balik lagi, masalah nilai akhir segala macam yang bisa menentukan adalah kalian sendiri, gitu. Mudah-mudahan bisa agak paham ya dari cakupan secara umum di mata kuliah ini fokusnya kemana, terus bisa apa, ngapain, ya kurang lebih seperti itulah ya. Terus untuk aplikasinya atau project akhir yang kayak gitu, itu hanya sebagai penguat saja. Jadi misal nih,
kalau misalnya nanti ternyata nilainya tidak cukup atau kayak gimana, kalian bisa coba ajukan, ini ada aplikasi seperti ini yang udah dibuat, konsepnya seperti apa, ya siapa tahu dipertimbangkan dan bisa disesuaikan gitu. Terutama untuk nilai akhir ya. Nilai akhir contoh kalau misalnya nilai akhirnya itu 79, project akhirnya bagus, ya mungkin bisa dinaikkan jadi 80 kayak gitu. Tapi tetap angka 79 itu yang tetap tercatat di sertifikasinya ya tetap kayak gitu. Nggak bisa dirubah. Kalian juga harus tahu ya perbedaan antara nilai sertifikasi dengan nilai mata kuliah. Kalau nilai mata kuliah itu hanya berupa indeks larinya jadinya. Indeks akhir A, B, C, dan seterusnya. Tapi kalau misalnya di sertifikasi itu bukan A, B, C, tapi lebih ke lulus, tidak lulus, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi ada perbedaan indeks. Oke. Itu aja yang bisa saya sampaikan di kurang lebih secara menyeluruh di mata kuliah ini ya. Ini materinya nanti saya skip aja dulu. Kita lanjut ke bagian RPS-nya. Terus di sini yang perlu diperhatikan juga, jangan sampai ada tes yang terlewat. Kalau ada tes yang terlewat, akan menghambat untuk tes berikutnya. Bisa jadi nggak berhak untuk melakukan ujian berikutnya. Oh ya, dan paling penting, nanti kalau udah dapat akun dari Multimatrix-nya, itu kalian langsung ubah password dan dirahasiakan dari teman-temannya. Karena ada kejadian dalam beberapa tahun ke belakang, itu ada keteledoran lah, saya nyebutnya keteledoran, tidak bisa menyalahkan beberapa satu atau sebelah pihak. Ada keteledoran dari mahasiswanya, tiba-tiba akunnya bocor, nggak diubah passwordnya, terus dia pas mau ujian, jawaban ujiannya itu udah tertulis 0 atau gagal karena sudah ada yang melakukan sebelum waktu ujian tersebut dimulai. Jadi ya mungkin ada yang main-main atau kayak gimana, saya nggak tahu juga. Otomatis kalau kayak gitu kayak gimana? Repot lagi. Harus ada buktinya, harus ada yang bisa dikatakan mana buktinya kalau belum pernah mengambil tes tapi tiba-tiba udah munculnya. Yang kayak gitu-gitulah coba perhatikan dengan baik, dengan seksama, jangan sampai ada keteledoran yang berakibat fatal. Karena balik lagi, kita tidak ada akses ke sistem tersebut, itu benar-benar rahasia perusahaan Multimatrix-nya, tidak bisa diganggu-gugat. Yang bisa saya bantu paling kalau misalnya ada kendala A, B, C, misalnya ini belum masuk, belum dapat akun, terus misalnya ada yang berhalangan atau kayak gimana, itu mungkin kalau nggak ngedadak bisa dikondisikan lah. Tapi kalau misalnya ketika hari H ujian baru ada yang bilang, wah ini Pak ternyata udah ada yang pakai, udah ada yang akses, udah ada yang jawab, untuk nilainya 0, ini gimana ya segala macam. Kalau pas hari H udah sih, itu bisa dikatakan ya udah jadi bubur lah, susah untuk dibenerinnya. Jadi kalian wajib ngecek sebelumnya ya, H-1 atau H- berapa sebelum ujian, pastikan ujiannya belum keambil dan tidak ada yang coba-coba untuk main iseng ya lah, iseng ngerjain akun temennya atau kayak gimana, kan itu sisi bercanda yang kurang pantas lah gitu. Kasihan temennya, justru temennya nanti akan kesulitan gara-gara bercandaan tersebut. Ini kejadian di 1 tahun ke belakang, tepat di semester yang sama, itu lumayan chaos tuh. Dan ya setelah selama bertahun-tahun baru kejadian juga sih di tahun kemarin. Maka dari itu berkaca dari hal tersebut, tolong diperhatikan dengan baik, jangan sampai ada yang teledor. Disimpan baik-baik akunnya, passwordnya, dan jangan di-share ke teman-temannya gitu. Kalau udah ada yang dirubah atau keteledoran sendiri, ya tanggung sendiri juga akibatnya. Gitu aja sih.
Oke, itu ya. Terus di sini pertemuan kedua ini teori. Harusnya di pertemuan sekarang pengenalan Android segala macam ini sangat basic. Dan kalian juga sudah pernah mempelajari hal tersebut. Tapi fokusnya di sini saya akan memberikan beberapa poin yang sering muncul di ujian. Terus pertemuan 3 ini berkaitan dengan text scrolling view dan juga resource atau beberapa hal yang harus diketahui terkait dengan ini sih aset-aset biasanya atau beberapa link yang dibutuhkan. Nggak terlalu ini sih, nggak terlalu esensial kalau yang bagian resource ini. Tapi di slide-nya ada, jadi saya harus menjelaskan. Terus pertemuan keempat ngomongin activity life cycle intent. Wah, ini jadi tema yang cukup populer karena di ujian itu ya pasti ada muncul soal mengenai activity, intent, dan juga activity life cycle. Lumayan agak berat di sini dan kalian harus bisa menjawab dengan tepat. Pertemuan kelima ini latihan. Jadi karena e-learning kan. Nanti di sini ada latihan soal untuk sertifikasinya. Saya akan berikan beberapa contoh soal tapi dari bank data yang lain. Karena kalau mengakses dari multimatisnya itu tidak diizinkan, tidak diberikan. Jadi saya akan coba kasih alternatif dari source yang lain dengan kurikulum yang mirip-mirip. Tidak bisa dikatakan 100% sama, tapi ya minimal kita tahu ranah atau cakupan kita ya nggak terlalu beda jauh lah. Mudah-mudahan seperti itu. Jadi sangat random sebenarnya. Bisa mirip banget, bisa enggak juga gitu. Jadi ya kita harus banyak-banyak latihan dan melihat bank soal yang berbeda. Pertemuan ke-6 di sini ngomongin testing. Ini juga sering muncul. Mungkin di mobile programming 1 kita nggak terlalu detail mengenai testing ya. Nah di sini akan dibahas lumayan detail secara teorinya. Kalau ada waktu saya akan coba praktekkan juga. Jadi istilahnya kalau dari materi mobil programming 1 dan Android Developer Associate ini, yang di sini memang lebih lengkap. Karena tidak semuanya bisa diimplementasi di mobile programming 1. Contoh seperti broadcast receiver, service, asynchronous task, yang kayak gitu kan dia nggak masuk ke mobile programming 1 ya. Karena memang itu udah client server dan membutuhkan tingkat kesulitan yang mid ke atas. Jadi di sini lumayan sedikit dibahas lah di situ. Ya bisa dikatakan irisannya lah mobil programming 1 tuh. Tapi secara mayoritas yang ada di pembelajaran Android Developer Associate ini 60, 70, atau bahkan mungkin 80% yang sudah disampaikan di mobile programming 1. Pertemuan ke-7 ini ngomongin input control dan juga menu. Di bagian menu ini juga sering muncul di soal. Pertemuan 9 ada yang namanya pretest. Pretest ini jadi kalian di pertemuan ke-8 ke-8 ya, atau ini sebetulnya UAS ya, UTS. Jadi di UTS tersebut kalian akan dihadapkan dengan tes yang nomor 1 yaitu pretest. Sebetulnya kalau istilah yang benarnya sebenarnya pretest itu dilakukan sebelum adanya pembelajaran. Tapi setelah berjalan beberapa tahun di mata kuliah ada ini yang masuk ke mata kuliah semesteran, saya kurang tahu kenapa kok pretestnya ditaruhkan di UTS. Jadi ya ini juga agak bergeser lah maknanya. Harusnya pretest ini dilakukan sebelum ada pembahasan materi. Jadi akan diukur sebelum dan sesudah. Jadi kurang lebih kayak gitulah. Untuk akunnya di sini kalian akan dapatkan kemungkinan menjelang UTS, dan pas UTS tersebut kalian
ujian tertulis. Ujian tertulisnya sebetulnya sifatnya online. Jenis ujian sertifikasinya itu pretest, posttest, mock up test. Posttest itu pilihan ganda ABC, bahkan ada yang nggak pakai ABC, cuma kasih tanda biasa, berbahasa Inggris, dan dari ABC tersebut hanya ada satu jawaban yang benar. Jadi tolong hati ketika menjawab, jangan sampai keliru, dan kalian juga harus banyak latihan menangkap cepat pertanyaan yang ditanyakan dan menjawab dengan kata kunci tertentu yang relatif ya bisa dikatakan relatif efisien dalam pengerjaannya, karena kalian akan dikejar dengan yang namanya waktu juga. Ada batas maksimum pengerjaannya, itu udah diatur by system. Jadi kalau misalnya kalian melebihi batas waktu yang sudah ditentukan, otomatis akan ditutup dan diambil jawaban yang seadanya. Kalau ada yang belum kejawab, itu dianggapnya 0. Saran saya sih kalian juga mengerjakan yang mudah-mudah terlebih dahulu lah. Kalau ada waktu, baru kalian bisa periksa jawaban yang sudah kalian isi. Kayak ujian nasional aja mungkin ya, yang baik komputer, yang kayak gitu, mirip-mirip seperti itu. Cuma ini sifatnya online dan real time. Ketika ujian juga nanti kalian diharuskan untuk mengirimkan video pengerjaannya. Ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang pertama terkait dengan kecurangan, itu harus dibuktikan ya. Kalau misalnya waktu offline sih diawasi langsung, tapi kalau online kan kita nggak bisa. Jadi recording itu yang harus dilakukan. Terus yang kedua, kalau misalnya terjadi kendala ketika pengerjaan, misal lagi ngerjain nomor 5, terus tiba-tiba sistemnya down atau segala macam, nah kalian punya bukti kuatnya. Jadi bisa request ke Multimatix-nya, dibantu dengan saya juga. Itu kasih tahu bahwa ini ada kesalahan teknis ketika pengerjaan ujian. Jadi tolong dibuat ulang, direset atau kayak gimana. Itu bisa, asal ada buktinya. Kalau nggak ada buktinya, hanya berupa chat biasa, foto biasa, itu mereka nggak mau. Jadi ya tolong kerjasama dari sisi kalian juga ya di situ. Dipersiapkan dengan matang. Untuk pretest dilakukan pada waktu UTS. Terus pertemuan berikutnya materi lagi, terus aja gitu materi ya. Pertemuan 9 juga sama materi. Ini ngomongin reviewable, resource, ini navigasi screen. Terus 10 hal yang sama juga, cuma di sini ada materi baru mungkin nih yang yang tidak tersampaikan di mobile program 1. Ada proses purchase receiver, service dan seterusnya. Kalau post-testnya ini pas pertemuan 11 ya, pas UAS. Ya. Post-test itu pas UAS. Terus setelah UAS, di sini ada sedikit waktu untuk evaluasi. Sorry, saya ralat. Post-test itu justru sebelum UAS. Jadi di sini ada beberapa tes yang sangat mepet dengan UAS, yaitu post-test dan juga mock-up test. UAS-nya tetap diambil dari final test. Post-test ini harusnya di tengah-tengah sih ya. Post-test ini bisa dikatakan ya nilai ujian yang diambil ketika sudah masuk si pembelajaran. Jadi ada nilai post-test dulu, terus ada sesi untuk evaluasi, pretest dan post-testnya dievaluasi total. Setiap mahasiswa kita cek apakah nilainya berkembang atau justru semakin menurun. Terus setelah itu minggu depannya ada mock up test. Bedanya mock up test sama post-test ini,
kalau di mock up test dari segi soal itu kebanyakan teknis. Dan yang ditanyakan di ujian sertifikasi itu tidak hanya teori ya, ada juga analisis code. Misalnya ada tulisan intent apa, maksud itu ngapain sih codingan tersebut. Ada jawabannya yang deskriptif, ada juga yang jawabannya itu harus berupa code juga. Nah, di mock up test ini mayoritas berupa hal teknikal atau berupa code. Ada layouting, ada logic Java yang kayak gitu-gitulah. Jadi lumayan agak berat di mock up test. Nah, kalau di final testnya, oh ya sebelum final test di sini ada evaluasi dulu secara menyeluruh dari pretest, post-test, dan juga mock up test. Nah, pas UASnya, ini adalah final test. Ini adalah tes terakhir, dan tes inilah yang akan menentukan kalian lulus di mata kuliah ini atau tidak, serta kalian mendapatkan sertifikasi atau tidak. Jadi ya bisa dikatakan sebenarnya yang paling krusial adalah ini nih. Kalau mock up test, post-test, pretest, itu bisa dikatakan kayak tes resmi, tapi lebih ke pengayaan. Kayak persiapan menuju yang nyatanya atau yang yang paling yang finalnya lah. Ya kalau di waktu zamannya ujian nasional mungkin ini kayak kayak pelatihan tes untuk ujian tersebut, atau ketika kita masuk ke universitas atau ke mana kayak gitu ya, ikut daftar apa, ini kayak sesi-sesi latihannya lah gitu resmi. Dan di sini ada nilainya juga gitu. Ini akan digunakan untuk dipantau apakah memang sudah siap atau tidak ke final test tersebut. Dan ya kekurangannya di sini ya memang nilai di final test itu nilai mutlak. Jadi yang tertulis di situ itu adalah nilai kalian. Bisa jadi nih di mock up testnya itu kalian nilainya katakanlah 80. Tapi pas di final testnya kalian 60. Nah 60 itu udah nggak lulus tuh. Hasil akhirnya gimana mata kuliah ini? Nggak lulus jawabannya. Jadi ya memang ini kayak tunggal, tapi ya ini tuh jadi penentu apakah kalian lulus di mata kuliah ini atau mendapatkan sertifikasi atau tidak gitu. Jadi di sini kebijakan barunya kayak gitu sih sekarang. Kalau dulu sempat beberapa semester dilema nih antara nilai mata kuliah dengan nilai sertifikasi. Dulu sempat jadi nilai sertifikasi itu berbeda dengan nilai mata kuliah. Tapi setelah 2 tahun ke belakang ini sudah ada ketentuannya bahwa semuanya harus sama gitu. Nilai akhir, nilai sertifikasi itu sebagai penentu kelulusan di mata kuliah ini. Terus untuk tugas besar atau proyek akhirnya itu buat apa? Itu untuk membantu dari segi indeks ininya, indeks angka ininya nih. Nah, A, B, B, C, D, E gitu. Karena ada beberapa perbedaan nih. Contoh deh, kalau misalnya lulus itu dinilai kalau nggak salah 70 ke atas. Terus ada perbedaan misalnya kalau di sertifikasi itu katakanlah nggak ada AB tapi adanya A, B, C, D, E, nggak ada BC sama AB gitu. Jadi ya indeksnya akan disesuaikan dengan indeks yang ada di STT Bandung. Jadi lumayan untuk ambil indeksnya lah gitu. Kan ini pengalinya lumayan ya, lumayan cukup besar gitu. Ya intinya lebih ke penunjang aja sih sebenarnya. Balik lagi yang paling utamanya ya di sini. Gitu. Sampai sini dulu deh. Ada yang mau ditanyakan nggak terkait dengan ujiannya seperti apa, terus mekanismenya, dan fokus kita di mata kuliah ini ngapain? Yang tadi sudah saya sampaikan, kira-kira ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan nggak? Oke, sebentar ya.
Boleh, Vioni, Monica, Ginanjar, Ezra, Rodi, banyak juga. Ya, Ya, semuanya Pak. deh. Ngomong-ngomong. Siapa dulu, Pak? Saya dari Ezra dulu ya. Boleh, Tadi siap. nggak kelihatan. Ezra, silakan. Itu izin bertanya, apakah ada contoh soal atau soal sebelumnya untuk dijadikan latihan sebelum tesnya, Pak? Ada soalnya, tapi saya nggak bisa dapat keseluruhan. Karena Bang, itu kan tipenya mainnya Bang soal ya. Bang soalnya itu nggak mungkin cuma 50 soal, nggak mungkin cuma 100 soal. Dan sampai sekarang juga saya masih belum tahu apakah ada update terbaru lagi atau enggak. Jadi kita sama nih posisinya. Kalian dapat akun, saya juga dapat akun. Cuma bedanya kalau saya itu ya terbatas untuk pembelajaran, kalau kalian untuk ujian. Aksesnya sama, izinnya sama. Saya nggak bisa ngelihat bang soal mereka, kalian juga sama. Jadi ya ada mungkin lah beberapa, tapi tidak bisa mencakup secara keseluruhan bakal sama atau enggak gitu. Itu ya Ezra ya. Makanya di sini fungsi saya di sini ya memantapkan kalian gitu. Mudah-mudahan sih berhasil dan banyak yang lulus. Disclaimer aja, dari satu semester yang saya ampuh pasti ada aja yang nggak lulus. Saya juga agak sulit ya mengukur ini kenapa kok nggak lulusnya atau kayak gimana. Biasanya yang nggak lulus itu yang ujian pretestnya nggak ikutan, terus ketika proses pembelajarannya dia agak cuek atau kayak gimana gitu. Jadi ya kebanyakan sih justru masalah-masalah teknis lah, masalah sepele sebenarnya. Tapi ya gimana lagi dong, kan nggak mungkin juga saya ngedampingin atau ngerjain yang sudah dari akun yang bersangkutan gitu, nggak mungkin kan, itu kurang etis. Jadi ya mohon kerjasamanya lah, kayak internet tolong di yang kencang yang bagus ketika ujian, terus jangan ngerjain di HP deh kalau bisa. Itu yang di HP banyak yang kendala yang gagal juga karena tampilannya kurang nyaman. Terus kalau dia sambil nge-recording screen juga berat ke memori HP-nya, udah deh pakai komputer atau pakai PC yang kira-kira proper lah, yang benar-benar kayak ujian lah gitu ya. Antara hidup dan mati itu di situ istilahnya di mata kuliah ini maksudnya. Jadi ya tolong jangan dianggap remeh gitu aja sih. Biasanya kalau yang menganggap remeh kayak gitu ya kurang maksimal. Terus buru-buru juga itu ngaruh tuh. Waktunya masih ada 30 menit lagi nih. Terus dia tiba-tiba udah oke lah gitu. Terus dia finish. Tiba-tiba nilainya keluar nggak lulus gitu. Ya udah salah sendiri gitu, nggak bisa diulang lagi. Jadi saran saya selama waktunya masih ada, gunakan untuk ngecek kembali jawaban yang sudah diisi gitu, dicek lagi satu-satu kayak gitu. Terus nanti ada beberapa sesi di setiap ujiannya itu kalian bisa melihat jawaban yang benar, jawaban yang salah. Ada beberapa sesi itu yang bisa dibuka. Saya kurang tahu ya, entah di mock up test atau di mana. Kalau dulu pas di awal itu di mock up test baru bisa ngelihat jawaban-jawabannya. Jadi minimal bisa mempelajari kalau kalian ngejawab yang itu tuh salah gitu. Nah, ketika muncul lagi soal yang sama, jangan dijawab dengan jawaban yang salah itu. Jadi kalian harus bisa mengevaluasi secara mandiri lah. Makanya di sesi evaluasi tersebut saya pengennya kita banyak diskusi. Contoh misalnya dari kalian misalnya ini ada soal A, B, C deh Pak. Ini kok saya salah terus yang benarnya apa ya? Bukannya yang benarnya ini C. Tapi kok ini dijawabannya B. Nah, kalau misalnya ada kekeliruan kayak gitu, misalnya saya juga berpendapat yang sama, saya akan ajukan komplain ke Multimatrix nih. Berarti yang input data soal ujiannya itu ngaco. Nah, itu banyak yang terjadi kayak gitu tuh. Akhirnya soalnya dianulir, dibenerin. Mungkin yang tadinya nggak lulus jadi bisa lulus kayak gitu. Kalau yang mendapatkan soal yang sama. Jadi di sini saya butuh kerjasama dari kalian untuk menganalisis sistem dan bank soal dari pihak Multimatrix tersebut. Jangan sampai kita kayak dirugikan lah istilahnya gitu ya. Jadi sebenarnya saya di pihak kalian untuk ke arah sana. Dan mudah-mudahan ya kalian juga kerjasamanya bagus ya. Itu aja sih. Oke.
Selanjutnya siapa lagi di sini? Nggak kelihatan. Rondi, boleh silakan Rondi. Oh iya Pak, ini tadi kan disinggung mengenai yang tes yang mock-up itu kan ada jawabannya, ada yang deskriptif sama kode. Gitu. Nah, misalkan kita nih bakal ngejawab pakai kode, misalkan lupa gitu. Nah, kita bisa nggak pakai reference, misalkan kita sambil buka IDE gitu, misalkan RStudio gitu. Apakah diperbolehkan atau tidak ya, Pak? Sebenarnya sih kan kita nge-record ya. Kalau ngomongin yang etis atau yang enggak, kalau ini kita analogikan dulu ya. Analogikan kalau misalnya ini sertifikasi beneran. Yang offline dan kalian datang langsung ke Multimatic pengen ujian mendapatkan sertifikasi tersebut. Jawabannya tidak diizinkan gitu. Karena ya ketika ujian ya kalian akan dipantau secara ya secara ini, nggak boleh buka apapun segala macam. Cukup bawa badan dan mengerjakan di depan komputer yang diawasi oleh pengawas gitu. Kalau sifatnya online ini juga ya karena nanti akan diminta untuk recording screen ketika mengerjakan. Jadi nanti kalau misalnya ketahuan dan diperiksa dan dicek oleh Multimatic ternyata oh ini melakukan kecurangan. Nah, itu saya tidak bisa menjamin apakah itu bakal aman atau enggak. Jadi saran saya sih lebih baik dihindari ya. Karena jujur juga ketika kita menjawab soal itu waktunya mepet, Rondi. Jadi kayak buat googling atau buat cari atau kayak gimana tuh sebetulnya waktunya udah nggak memungkinkan. Jadi ya memang lumayan inilah antara jumlah soal, kesulitan dengan waktu yang diberikan itu tuh kayak kejar-kejaran. Ya harus dibiasakan sih. Mungkin nanti pas pretest kalian bisa ngecek ya. Kalau misalnya tiba-tiba ada sisa 30 menit, berarti kalian menjawabnya cukup efisien dan efektif juga, cepat gitu. Tapi kalau misalnya kalian masih keteteran, nggak tuntas, berarti kalian harus ada yang di improve ketika menjawab soalnya. Bisa jadi jawab yang mudah dulu, baru yang sulitnya belakangan atau kayak gimana. Gitu. Kebanyakan sih ngerjain 1, 2, misalnya di 2 ini ada agak sulit nih, sampai 5 menit nggak beres-beres. Nah itu jadi ngeblocking ke yang lain. Jadi ya main cepat-cepat aja lah gitu. Jadi saya pribadi mungkin jawabannya kayak gitu ya Rodi ya. Terserah kalau misalnya Rodi menemukan cara atau kayak gimana itu di luar wewenang saya juga. Gitu. Cuma ya pasti di sini untuk hal-hal yang kayak gitu ketika ujian, ketika kita harus mengirimkan recording screen ya, alangkah lebih baiknya hindari hal-hal yang bersifat dalam tanda petik mencoba mencurangi sistem gitu. Karena kalau ketahuan itu nanti ada laporan tuh dari Multimaticnya. Yang ini melakukan ini, yang ini melakukan ini. Udah dari STB-nya ya udah menerima apa adanya ya langsung ditindak mahasiswanya gitu. Ya, hati-hati aja sih. Cari aman aja kalau menurut saya sih. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Siapa lagi tadi? Bima. Saya ke Bima dulu. Ayo Bima, silakan. Izin bertanya Pak. Ya. Nama website dan username-nya itu kapan Pak dibaginya Pak? Kemungkinan sih pertengahan atau ini kan di UTS ya. Ya sekitar pertemuan 5, pertemuan 6 lah. Gitu. Biasanya nanti ada info dari Bu Suci. Nah Ibu Suci ini salah satu PIC dari pihak kampus yang berwenang untuk kebijakan kerjasama dengan Multimatic, dengan kampus kayak gitu. Kalau ada apa-apa beliau yang ini. Kalau saya sih hanya sebagai pengampunya aja. Paling saya cuma bisa bantu dari sisi proses kalian. Misalnya, oh ini ya memang ini kesulitan, nantinya akan disampaikan ke sana. Jadi prosesnya lumayan agak panjang nih, gitu ya. Saya juga nggak tahu apakah kalian membayar lebih lagi atau enggak untuk mata kuliah ini. Kalau dulu kan sebelum di mata kuliah ini, sebelum dimasukin ke mata kuliah, ini kan ada bayar dulu ya, bayar dulu, terus nanti di durasi sekitar 3 mingguan ya kalian dapat keputusan bisa lulus atau enggak. Jadi intensif tuh seharian lah
ininya setiap pertemuannya. Kalau sekarang saya nggak tahu apakah masuk ke SKS atau enggak. Jadi saya kurang tahu. Gitu ya, Bima ya. Ditunggu aja. Kalau di RPS ya biasanya dilakukan menjelang UTS. Itu Oke. sistemnya kayak MOOC gitu ya Pak? Ada yang pernah ujian ini nggak sih? Ujian. Jadi dia bank data soalnya itu kayak gimana ya, susah ngegambarinnya. Coba deh saya cek dulu bentar ya. Saya cek akun dulu. Soalnya saya juga belum dapat akun yang baru nih. Biasanya satu semester dapat baru kayak gitu. Nah, ini lihat nih. Sebentar ya, saya ikut share screen nih. Nama sistemnya itu yang digunakan ini. Mana? Kepalingan. Oh, sebentar. PXMatics. Ini. Nah, ini PXMatics. Online Exam Engine. Ini PXMatics ini nama si nama toolsnya. Ya mungkin diambil dari Multimatics gitu ya. PXMatics ini ya sistem mereka gitu. Masalah keamanan segala macam itu mereka yang urus. Kalau di sini saya juga ada beberapa akun nih, udah lama juga nih. Kita coba ya. Masih ada enggak? Masih bisa enggak? Udah nggak bisa. Tuh. Saya juga harus di-upgrade ininya. Ya ada. Ini. Terima kasih Pak. Ya nggak bisa. Jadi kurang lebih nanti di sini kayak muncul soal, jawaban, terus nanti kalian pilih ada waktu yang sedang berjalan, pilihan ganda, terus aja kayak gitu. Nanti di akhir ketika kalian sudah mengklik finish dan di situ udah terdeteksi kalian sudah menjawab dengan baik, langsung akan muncul nilainya. Nilainya berapa? Ada keterangan lulus atau enggak. Syarat lulus itu 70. Jadi kalau udah nilai 70 itu dianggapnya lulus. Kalau di STT Bandung itu 70 itu indeksnya apa ya? BC. Berarti kalau 60 ini C dan D ini meskipun nilainya 68, Pak. Ya mungkin di mata kuliah dia nggak bisa sih. Tetap aja sih nilainya harus 68 dan sertifikasinya nggak dapat gitu. Oh ya, untuk jenis sertifikasi sebetulnya ada beberapa jenis. Ada sertifikasi kehadiran atau keikutsertaan sama sertifikasi kelulusan. Jadi kalau yang kelulusan itu dikeluarinya sama Multimatics plus Logical Operation. Jadi di sertifikatnya itu ada nama mereka. Bahkan ada tanda tangan dari si Logical Operation-nya. Tapi kalau misalnya kalian nggak lulus, kalian tetap dapat sertifikat, tapi sertifikatnya cuma keikutsertaan aja. Jadi nggak dapat kelulusan dalam sertifikatnya, nggak, gitu. Cuma sertifikat ya keikutsertaan aja, gitu sih. Sayang aja sih kalau menurut saya kalau cuma dapat sertifikat keikutsertaan, jadi kayak cuma ya ikut hadir aja, gitu. Ya, itu. Yang lain? Vioni, silakan. Vioni Monica. Izin bertanya, Pak. Boleh. Kalau misalnya nggak lulus, apakah bisa ikut lagi? Yang pertama itu. Yang kedua, saya kelas konversi, Pak. Jadi mobile programming 1 sama mobile programming 2-nya tuh masih ditempuh sekarang pas dalam semester yang sama. Jadi bisa nggak ya, Pak? Oh, agak ini ya. Jawabannya kalau maksudnya gini. Saya balik bertanya lagi. Yang dimaksud bisa ngambil lagi itu maksudnya di semester yang sama atau di semester yang berbeda? Di semester yang beda. Misalnya kalau nggak lulus tuh kan ngulang ya, Pak. Nah, ngulang tuh pasti kan di 2 semester ke depan kan. Soalnya kan semester genap ya. Genap, ya. Kayak gitu, Pak. Jawabannya bisa? Ya tentu bisa. Itu kan hak kalian. Tapi ya kayak membutuhkan waktu lagi dan
harus mengeluarkan biaya lebih lagi gitu sih Fioni ya. Terus kira-kira Bapak punya materi dasarnya nggak ya Pak, ya kayak materi-materi yang bisa saya pelajari gitu biar bisa ngikutin Pak? Boleh nanti akan saya share, atau mungkin dari sini ada teman-teman yang bisa bantu juga biar lebih mudah mungkin ya. Ini agak ekstrim juga sih untuk Fioni. Ini Fioni memang ngambil mata kuliah ini atau ini kayak ngambil ke atas gitu? Aku tuh konversi Pak, jadi masih punya tunggakan gitu di semester sebelumnya. Oke, yang sebelumnya yang? Semester 4, nah ya semester 4-nya jadi dilewat Pak, jadi semester 4-nya dilewat gitu, jadi diambilnya sama sekarang gitu, 4 sama 6-nya tuh. Terus kemarin kan jadi sertifikasi itu kan ada 2 ya Pak, sama yang project management ya. Nah itu katanya biar enggak langsung dua-duanya di semester depan, makanya kata Pak Asani disaranin untuk ambil sekarang. Oke, wah ini cukup ekstrim juga sih sebenarnya. Jadi agak ekstra ya. Di satu sisi mungkin saya menjelaskan secara teoritis, tapi secara praktikum saya nggak bisa full juga gitu. Oke, ini agak unik sih sebenarnya. Tapi ya nanti kita coba dulu aja ya Fioni ya. Nanti kalau misalnya ini ya saya coba cari berkas-berkas yang siapa tahu ada berupa video atau kayak gimana yang bisa mengikuti juga. Cuma nanti saran saya kalau misalnya ada yang tidak dimengerti, misalnya saya nyampein teori nih, ketika di mata kuliah pemrograman satunya, misalnya ada yang tidak dimengerti segala macam, langsung tanyakan, biar langsung bisa dipraktekkan, gitu ya. Baik Pak. Ya itu Fioni sama Novi ya, agak ekstrim juga sih. Ini baru sekarang juga nih kayak gini. Sama saya Pak. Iya juga. Jangan banyak lagi yang kayak gitu. Waduh. Banyak Pak. Sama Pak. Oke. Gimana saya ngajainnya? Beban juga di sini ya jadinya ya. Oke, yaudah. Sebentar saya bacain di sini dulu ya tadi dari Chandra sama Supriyadi. Izin bertanya untuk sertifikasi apakah bayar lagi? Oh nggak tahu. Coba aja tanya ke bagian keuangan Chandra ya. Karena saya di luar wewenang saya sih masalah kayak gitu. Mohon maaf Supriyadi. Kan ini ada beberapa tes. Kalau misalnya di tes pertama udah nggak lulus, apakah masih bisa? Jawaban masih bisa, Supriyadi. Kalau misalnya di pretest nggak lulus, bisa ke postes nggak? Bisa. Tapi ya harusnya ningkat dong. Jangan nggak lulus lagi kayak gitu. Karena pada dasarnya di sini yang paling utama itu yang di final exam. Saya sedikit kasih bocoran lah ya. Sebenarnya kalian tuh boleh aja datang ke tempat ujian sertifikasi atau ke perusahaan-perusahaan tersebut, datang tiba-tiba, Pak saya mau ikutan tes, saya mau tes sertifikasi, langsung aja dapat kesempatan untuk ujiannya, katakanlah bayarnya misalnya 3 juta, tanpa latihan atau segala macam kalian bisa langsung ujian. Tapi ya resiko lulus atau enggaknya ya seperti itu. Nah, biasanya ditawarkan mau ikut pelatihan dulu enggak. Nah, kalau ada pelatihan ada biayanya lagi. Jadi kayak untuk pelatihannya itu ya dapat biaya, dapat ngeluarin biaya juga. Jadi istilahnya di kampus ini ya sebenarnya memudahkan kalian karena masuk ke pembelajaran terlebih dahulu, dan nanti pas ujiannya kalian jauh lebih matang lagi gitu. Karena udah ada pretest, posttest dan seterusnya. Jadi ya mau langsung ke final test sebenarnya bisa-bisa aja. Cuma ya resiko untuk lulus atau enggaknya yaitu lebih kecil lah untuk lulusnya, karena ya kita nggak tahu updatean yang terbaru kayak gimana, terus cakupannya seperti apa, kayak gitulah ya, agak nekat sih larinya. Dan kalau nggak lulus kayak gimana, kalau di perusahaan tersebut nggak lulus ya hangus uangnya, udah gitu selesai. Jadi ya mereka memang sistemnya kayak gitu. Yang pasti kalau udah mengikuti pretest, kalau misalnya mau ikut posttest, pretestnya itu harus udah dikerjakan. Jadi nggak mungkin bisa langsung loncat tiba-tiba langsung posttest atau final test, itu nggak bisa. Kalau di mata kuliah ini ya, kalau yang realnya sebenarnya bisa-bisa aja. Tapi kalau di mata kuliah ini kita nggak bisa. Jadi ada aturan semuanya harus runtut gitu. Nggak lulus nggak apa-apa tapi harus runtut. Ya silakan Fioni.
Oh iya, izin Pak, kemarin informasi aja kayak ADA itu harus bayar lagi katanya 2 juta, tapi itu include sama TOEFL. Oke, nah itu ya. Makanya tolong jangan diremehkan, ini lumayan juga. Oke, terima kasih informasinya, Fioni. Yuk lanjut lagi Baik, Pak. ke siapa tadi yang bertanya tuh? Oktama. Atau siapa lagi? Coba ditanyakan aja. Fitri, boleh Fitri. Apa nanti sertifikatnya itu berlakunya berapa lama? Terus nanti kalau misalnya udah nggak berlaku, bisa diperbaruin lagi atau harus ikut tes lagi? Ikut tes lagi. Hal yang sama gitu. Dan ada masa berlakunya, ya ada. Sama kayak TOEFL atau CCNA atau yang kayak gitu. Jadi yang namanya sertifikasi kalian itu nggak ada yang permanen. Jadi ada durasi waktunya dan untuk memperbaharuinya harus ujian ulang lagi gitu. Gitu Fitri. Waktunya berapa lama, Pak? Aduh saya kurang tahu ya, sekitar 2 tahun lebih lah. Lumayan lama. Gitu. Dan informasi juga ini nggak tahu ya udah ada kebijakan baru atau enggak. Sertifikasinya itu belum bisa diambil, harus di akhir. Agak unik juga nih. Nanti tolong tanyain aja ke Bu Suci ya. Kok di akhir atau kayak gimana, saya juga kurang paham. Kalau yang sebelumnya, kalau yang offline kayak gitu ya langsung dibagiin gitu. Jadi nanti masalah sertifikasi terbitnya atau kayak gimana, yang fisiknya itu ditanyakan aja ke PIC-nya, ke Bu Suci langsung ya. Itu urusan administrasi lah. Kalau yang saya paling ngasih tahu, nilai akhirnya ini berapa, ini kayak gimana, ini rekap resminya, kayak gitu aja sih. Itu ya Fitri ya. Untuk kegiatan sertifikasi ini dilaksanakannya kapan Pak? Soalnya tadi telat masuk. Sertifikasi ini mulai tesnya nanti pas UTS. Mulai UTS. Kalau selama ini kita pembelajaran biasa aja. Oke, Wildan. Silakan Wildan. Izin bertanya Pak, untuk nanti kan tesnya itu mungkin akan menggunakan kode gitu Pak. Apakah itu sama seperti di hackeran seperti itu Pak? Oh enggak. Kalau di hacker itu kan kita kayak bikin codingan kayak gitu kan ya. Kalau ini cukup menjawab aja sih. Udah ada jawabannya, tapi kita harus jeli. Kayak ini pakai koma enggak, ini pakai apa enggak. Terus ini contoh deh, untuk menampilkan layout di OnCreate Java di main activity itu tulisannya menggunakan apa? Set layout atau set content view. Nah, di situ ada tulisan set content view, tapi yang benarnya yang mana? S-nya kecil atau S-nya besar atau yang kayak gimana itu. Jadi harus jeli ke camel case atau yang kayak gitunya lah. Baik Pak, terima kasih. Ya. Jadi lebih ya soalnya juga nggak terlalu rumit, tapi minimal kalian udah tahu oh ini kata kuncinya, itu kata kuncinya, jawaban yang mana gitu. Harus udah jelas. UTS ya Novi ya, untuk UTS ya nanti sekitar pertemuan 6 ya, sekitar 4 minggu ke depan lah. Ada lagi yang mau tanyakan? Pertemuan kedua ini banyak diskusi ya, saya lebih suka kayak gini sih. Waktu tesnya berapa lama? Waktu tesnya tergantung sih. Kalau pretest biasanya lebih cepat, post-test nambah lagi, makin lama, jumlah soal makin banyak. Mock-up test sama, final test paling banyak. Apa sih ngeliatin aja ya? Gitu. Itu kenapa? Keluar dari topik, saya baru di-ACC oleh keuangan Pak untuk absen minggu kemarin. Oh iya, untuk absen minggu kemarin untuk Supriyadi tolong di ini dulu aja, dibukakan ke akademik biar bisa saya checklist. Soalnya kalau misalnya yang baru masuk itu saya nggak bisa checklist kehadirannya gitu ya Supriyadi ya. Minta dibukakan dulu. Nanti baru bisa saya checklist hadir. Yuk, ada lagi nggak? Permisi Pak, saya tadi ke toilet sebentar Pak, hadir. Ya, gimana? Tadi jaringannya tuh Pak, udah di absen belum ya Pak tadi? Lah, ini masuknya dari mana? Aduh, saya kacau juga. Absennya sayang, oke.
Ini saya agak bingung juga sih sebenarnya. Kalian tuh masuknya dari mana? Kalau yang masuk dari e-learning ya udah pasti otomatis terdaftar ya. Tapi kalau yang langsung mungkin dari temennya yang share segala macam, di screenshot aja sekarang nih, entah itu di perkuliahan atau apapun itu, nanti dicek lagi setiap minggunya. Kalau misalnya belum hadir, tampilkan, kirim aja ke saya screenshotannya, nanti saya update. Gitu ya, Rohan ya. Oh iya, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke. Nanti di final testnya biasanya berapa soal? Antara 30, 50 sampai 60-an. Yuk, Bima silakan. Bertanya. Pak, kalau misalnya di Microsoft Office Specialist itu kan terakhir ada MOS-nya gitu ya di nama kita. Kalau Microsoft Office Specialist, kalau di sertifikasi ini juga ada kayak gelarnya gitu nggak Pak? Oh, gelar. Oh iya. Ini ya. Oke. Sedikit saya coba clearkan ya. Jadi gini, ada Android Development Associate, ada Android Associate Development, ada ADA, ada AAD. Nah, ADA sama AAD ini dua hal yang berbeda. Kalau yang ADA ini ya versi sertifikasi lembaga resmi yang udah dibawa Google juga, tapi dia Multimatis ini ya ngikut ke Logical Operation. Jadi sertifikasinya istilahnya apa ya nyebutnya, legalitasnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Tapi untuk yang diikuti di STT Bandung ini bukan yang bergelar keahlian internasional tersebut, Bima, bukan. Kalau misalnya yang mau bergelar internasional itu harus dari lisensi langsung dari lembaga resminya, kayak Microsoft-nya atau dari Android-nya. Nah, untuk yang Android salah satu resminya dari AAD, yang Android Associate Development. Itu yang kalian dapat gelarnya dan kalian dapat sertifikasi keahliannya. Kalau di sini enggak. Itu lebih ke kalian memiliki ini dan bisa mendapatkan keabsahannya. Dan untuk ujian sertifikasi yang internasional lah nyebutnya ya, internasional itu yang sampai dapat gelar itu biayanya lumayan mahal juga, sampai ke belasan lah, ada puluhan gitu. Jadi lumayan agak mahal. Jadi di sini kayaknya STT Bandung belum bisa ke arah sana gitu sih. Jadi untuk gelar enggak, tapi sertifikasinya legal dan bisa dicek di internasional juga ataupun di nasional juga, itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi Multimatis yang memegangnya gitu. Saya pernah ke kantornya juga, lumayan capable juga dan real gitu, ada lembaganya, bukan abal-abal gitu ya Bima ya. Terima kasih banyak Pak. Betul ya, sama-sama. Ini sebagai informasi, kayak mau ngambil CCNA aja itu sekitar 7 jutaan buat pelatihannya aja waktu dulu ya, 2014-13an. Buat dapat CCNA itu buat yang Cisco networking, untuk pelatihannya aja itu sekitar 7 jutaan. Sertifikasinya belum termasuk ke situ. Dan memang dapat gelar, tapi ya biayanya bisa hal yang sama atau 2 kali lipat gitu. Kalau gagal ya udah hilang. Kalau yang Android, yang AAD itu prosesnya nggak seringan ini. Memang ada sesi tanya jawab kayak gitu juga. Kurikulumnya juga sebetulnya mereka yang sekarang Multimatis ini juga diambil dari kurikulum yang dari Google-nya langsung. Cuma mereka modifikasi. Tapi kalau yang Android Associate Developer itu tahapannya beda. Ada ujian testing code-nya, ada wawancaranya, dan segala macam. Jadi prestisiusnya agak sedikit berbeda. Gitu ya. Saran saya sih coba ke AAD-nya juga kalau misalnya memang berminat di sini. Oke, gitu. Ada lagi? Rondi, ya silakan. Tapi Andri sebelumnya pernah ikut yang itu Pak, yang AAD Pak? Belum sempat. Malah sekarang tertariknya ke yang lain. Gitu Rondi. Sekarang kalau terakhir sih saya lihat Java waktu itu masih ada, tapi kalau sekarang larinya Kotlin ya dia pakainya gitu, udah nggak ke Java lagi.
Malah tertariknya ke Flutter sih sekarang. Udah nggak ke ini lagi. Beda-beda lah ya. Tapi kalau ini kalau mau ikut aja ke situ. Kalau yang udah dapat AD, biasanya justru perusahaan banyak yang langsung ngehubungin. Bukan kita yang lama kerja gitu. Agak Oh ini iya lah. Pak, kita yang udah ikutan mau nanya-nanya gitu. Oh, belum sempat. Iya. Cobain aja. Ya baik Nanti Pak, terima kasih. ya nanti kita sharing lah. Oke, baik. Kita daftar bareng mungkin. Oke, gitu ya Rondi ya. Kayaknya Rondi serius banget pengen di mobile. Enggak Pak, soalnya di program Bangkit itu ada sertifikasi AAD itu gratis Pak. Oh, gitu. Cuma ya, cuma belum tahu gitu kayak gimana sistemnya. Tapi itu pasti dulu AAD di Google-nya langsung atau dari program Bangkitnya itu juga harus dicek tuh ya. Oh iya Pak. Soalnya jujur aja banyak yang mirip-mirip, ada AAD apa tapi itunya beda-beda, developer atau kayak gimana kayak gitu. Dicek lagi aja. Kalau resmi biasanya kalau yang resmi apa? Resminya. Ya. Oke. Sip. Kalau yang resmi kayak gimana Pak? Yang resmi nanti portal dari Google-nya langsung pas ujiannya. Kayak tadi misalnya pakai PXmatic, nah itu langsung di Google-nya. Bukan pihak ketiga lagi atau kayak gimana gitu. Oke, baik Pak. Terima kasih. Ya, nanti kita sharing-sharing deh ya mengenai kayak gitu. Siap Pak. Ada lagi yang mau tanyakan? Ini kita nggak sempat buat ngejelasin materi, malah ya banyak diskusi aja. Oke, nggak apa-apa lah. Yang penting kita clear dulu di situ. Kalau secara materi, ini nanti akan saya kirimkan di grup aja versi yang lengkapnya. Jadi sedikit saya inilah ya. Saya coba share ini sebentar. Sebenarnya kalau ngomongin materi itu di sininya dia sebandel sih. Kalau di buku lumayan tebal. Ini kalian wajib lah daftar kayak gini. Ini saya kirimin aja semuanya mungkin ya di sini. Nah, untuk soal-soalnya coba kita lihat nih. Masih ada nggak nih? Oh, bukan. Ini video rekapan. Ya pokoknya di sini kalian kayak dapat modul buku dari si Multimatic Logical Operation-nya kayak gini. Ini semua sebenarnya isinya slide materi, tapi yang lebih lengkap dari Mobile Programming 1. Nanti akan saya coba paparkan deh. Mungkin ke depan ya kita mulai dari yang 1 sampai 4 ini aja dulu diselesaikan. Atau saya bisa buatkan videonya deh buat yang baru bergabung kayak gitu. Karena di sini cukup beragam juga ya kondisinya. Ada yang baru gabung, ada yang udah pernah mengambil sebelumnya. Agak sulit saya menentukan titik startnya. Ini akan saya share ke kalian ya, pokoknya dari 1 sampai 8.3 ini adalah materi yang jadi atau bang soal. Bang soalnya akan kalian bukan bang soal juga ya, materi yang kurikulumnya sinkron dengan yang nanti akan diujikan. Karena ini dari pihak mereka juga. Ada di update tanggal 2021, tapi di sini kebanyakan ya 2019 lah terakhir di sini. Ini lebih ke evaluasi aja. Kita sampai 18.30 ya. Atau ada yang mau nyoba latihan iseng-iseng nggak? Saya coba latihan aja ya. Nggak ke materi dulu deh. Boleh Pak. Sebentar saya coba buka kuisisnya masih ada ya. Dulu sempat bikin. Kita coba ya.
Masih ada nggak ya? Masih ada. Oke, ini beberapa soal yang saya coba buat dari beberapa yang familiar lah, yang sering muncul juga. Sebentar. Ini oke, sebentar. Ya, coba deh. Nah, ini silakan kalian buka link quizzes ini. Join my quizzes, terus enter Discord kayak gini. Atau ini saya coba salin ke link WA. Sini aja deh. Coba aja gabung di situ. Terus nanti kita akan coba start ujiannya. Ini nggak akan masuk ke nilai segala macam, cuma untuk latihan aja lah. Kurang lebih soal-soalnya mirip kayak gini. Dan nanti juga ujiannya bakal kayak gitu. Coba dibuat sampel. Ya, Muhammad Randani silahkan. Rondi. Supriyadi udah masuk. Fitri, ya silahkan. Nanti di akhir ada jawaban yang benar sama jawaban yang salahnya ya. Jadi kalian bisa lumayan lah. 30 soal kalian dapat berarti. Siapa tahu nanti kalian mendapatkan soal yang sama. Mungkin udah tahu jawabannya. Yang lebih penting sih kalian pahami betul ya pertanyaannya apa, terus pilih jawaban yang menurut kalian benar. Minggu depan setelah materi saya akan bahas yang soal ini biar nggak terlalu monoton. Oke, yuk. Boleh masuk bagi yang belum. Klik yang ada di situ, masukkan namanya. Mau pakai HP atau mau pakai laptop bisa harusnya. Ada lagi? Mau ikutan? Masih setengahnya nih. Ini kalau misalnya nggak keburu as yang lain ya kalian bisa skip aja, nggak masalah. Oke, cukup ya. Yuk kita mulai aja sekarang. Silahkan kalian bisa mulai. Saya ngeliatin peringkat-peringkat siapa yang jawab. Jawab semampunya aja dulu. Kalau dilihat dari cara ngejawabnya pada cepat semua.
Oke. Karena bagi yang sedang mengerjakan, silakan diteruskan aja ya. Waktu 30. Jadi pertemuan ini saya cukupkan sampai sini dulu. Nanti untuk materi yang segala macamnya saya coba bahas dari mode, karena ada beberapa yang masuk juga yang dari pengayaan. Oke, yang ikut kuisnya dituntaskan dulu aja sampai tuntas. Sampai semuanya beres, nanti saya akhir. Kalau ada pertanyaan segala macam, nanti aja di dan link materi yang lengkapnya itu bisa cek. Ya, terima kasih semuanya sudah bergabung. Gitu aja. Banyak diskusi di awal. Mudah-mudahan dimudahkan ke depannya dan terima kasih. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke. No. Pak. Ini